Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman pagi ini diambil dari Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dapat dipastikan bahwasanya iblis juga telah membaca kitab Mazmur pasal yang ke-91. Karena ternyata bagian dari Mazmur pasal yang ke-91 inilah yang dipakai iblis untuk mencoba Yesus Kristus. Dari situ kita menyadari satu hal, akan semakin banyak orang yang sesuka hatinya mencomot teks Alkitab dan menerapkannya secara praktis tanpa mengetahui tentang latar belakang konteks dan apa sebenarnya yang dimaksud dari teks tersebut. Dan iblis yang pertama sekali melakukan itu dan menawarkan itu, dan kita membacanya di dalam Alkitab. Maka kita harus berhati-hati untuk memahami teks ini, bahwa ini bukanlah sesuatu hal yang harus nyata secara praktis, tetapi ini adalah bagian di mana kita harus memiliki pondasi iman yang sungguh-sungguh kokoh terkait tentang hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Bahwasanya Tuhan menyertai kita, tetapi kita perlu mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mengatakan, Tuhan bisa meloloskan kami dari api yang menyala-nyala ini. Tetapi meskipun Tuhan tidak meloloskan kami dari api yang menyala-nyala ini, kami tidak akan mau menyembah Allahmu. Itu adalah penegasan iman yang benar. Dan lihat apa yang dilakukan Yesus Kristus. Meskipun iblis mengutip dari Mazmur pasal yang ke-91 ini, Yesus Kristus mengatakan dengan begitu tegas, tertulis juga di dalam firman Tuhan, jangan engkau mencobai Tuhanmu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dikatakan dalam teks kita hari ini adalah bagaimana Allah telah menjawab seruan kita. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Pertanyaannya saudaraku, seruan apakah yang diserukan oleh seluruh umat manusia kepada Allah? Jika saudara hanya tergelincir, itu adalah seruan pribadi saudara. Tetapi ternyata ada seruan yang datang dari dunia ini kepada Allah. Seluruh umat manusia ternyata menyerukan ini kepada Allah. Dan seruan itu adalah keselamatan. Dan ini sudah dijawab oleh Allah.
dengan memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu adalah Yesus Kristus. Tuhan menjawab seruan kita. Dan tentu, saudaraku yang terkasih, Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Jika kita diizinkan sembuh, itu mungkin yang terbaik bagi kita. Tetapi jika Tuhan tidak mengizinkan kita sembuh, mungkin itu jugalah yang terbaik menurut Tuhan. Dan kita tidak memberikan celah apapun kepada si iblis untuk dapat mengintervensi kita. Seandainya saudaraku melakukan hal ini dengan begitu praktis, saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan langsung menjawab. Bagaimana jika Tuhan tidak langsung menjawab? Bagaimana jika Tuhan tidak langsung menyertai saudara, atau meluputkan saudara, atau bahkan memuliakan saudara? Semua berada di tangan Tuhan, dan itulah otoritas penuh. Kita adalah hambanya, kita harus tunduk sebagaimana Tuhan mengaturkannya. Kita tidak boleh mengizinkan ada celah apapun sehingga iblis boleh masuk. Kita seluruhnya adalah orang yang beriman bahwa hidup mati kita bukan secara kebetulan. Hidup mati kita adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan? Dan dari sinilah kita harus memiliki iman yang benar. Memang Tuhan menyertaiku dan aman dalam perlindungan Allah. Dan buktinya adalah meskipun aku mati, aku sudah tahu bahwa aku akan dibangkitkan kembali. Mengapa saya begitu yakin? Karena aku berada di dalam perlindungan Allah. Apa buktinya? Aku beriman di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan. Engkau telah menunjukkan kepada kami kemahakuasaan-Mu. Bahwasanya Engkau menunjukkan bahwa kami telah menerima perlindungan-Mu. Meskipun kami belum memintanya, tetapi Tuhan telah memberikannya. Dan Engkau mengetahui ya Tuhan seruan seluruh ciptaan-Mu. Engkau telah menggenapinya. Terpuji Engkau Bapa. Izinkanlah kami beroleh hikmat yang daripada Tuhan, supaya kami memposisikan diri kami dengan benar, sehingga kami tidak menjadi manusia yang sembarangan, bukan menjadi manusia yang serampangan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.